Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this special occasion, my third group, would like to present a presentation entitled Differential Accounting Information. Before I start the presentation, let me introduce the member of my team. My name is Mailia Magdalena as moderator and second speaker, and my partner is Hana Erlina Putri and Benny Surya Saputro. Okay guys, let's us start our presentation. Okay, my name is Hana Erlina Putri. Now I want to explain about differential accounting information. Okay, for the first is one of the management function is planning. For example, when we will make plan for marketing strategy or sales strategy for the next period, we must need the data for the implementing the planning. For example, about the data is about financial or human resource or everything. So the data which has been dispersed will be analyzed, and the result of analyzing the data is we get the information. Nah, informasi ini berisi apakah planning ini akan layak untuk dijalankan atau tidak. Next, decision making process. When we doing decision making, we must do 4 step. Yang pertama adalah identify the problem, yaitu mengidentifikasi masalah. With the information that has been analyzed from the data, then it will look what the problem will happen, what threat will happen, or something that could potentially cause the problem. Yang kedua adalah solve the problem atau menyelesaikan masalah. Looking for several alternative ways to solve the problem by quantitatively calculating the consequences of each alternative choice. Yang ketiga adalah choose the alternative. Manager will select alternative options based on rational economic consideration. Memilih alternatif. Yang keempat adalah implementation. The implementation will be successful if everyone in the organization is able to realize the chosen alternative. Pelaksanaan dari planning tersebut akan secara sukses jika setiap orang yang berada di organisasi tersebut mampu untuk menjalankan planning yang dipilih. Okay, next, the role of accounting information. First, as a stimulus, as a divider, as a informant to explain, and as a helper. As a stimulus ini maksudnya dapat menjadi sebuah pemancing bagi manajemen organisasi dalam menyadarkan adanya suatu masalah saat ingin mengambil sebuah keputusan. Yang kedua adalah as a divider atau sebagai pemisah. Informasi akuntansi ini sebagai pemisah antara alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lainnya. Yang ketiga adalah as a informant to explain, atau sebagai penjelas atau sumber informasi dari konsekuensi tindakan alternatif yang akan dipilih. Dan yang keempat adalah as a helper atau sebagai pembantu. Informasi akuntansi ini sebagai pembantu dalam menganalisa dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Okay, next, accounting information as a stimulus in recognizing a problem. Dengan adanya penyajian data tersebut, maka dapat diperoleh penyelesaian masalah dengan beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah environmental condition atau kondisi lingkungan. Maksudnya jika si pengambil keputusan reaksinya lebih lambat dalam mengambil keputusan karena informasi akuntansinya berisi masalah yang sulit untuk dipecahkan atau lebih mendetail lagi untuk memecahkannya, maka informasi akuntansi tersebut tidak berfungsi sebagai penyadar adanya masalah. Yang kedua adalah manager skills. Yang kedua adalah kemampuan manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama adalah manajer yang menggunakan preferensi pribadinya dalam mengambil sebuah keputusan. Biasanya tipe manajer yang seperti ini akan menggunakan
firasat atau intuisinya dalam mengambil sebuah keputusan dan dalam melihat adanya masalah atau peluang. Dan yang kedua adalah manajer yang mampu memahami tentang informasi akuntansi. Biasanya tipe manajer yang seperti ini akan menggunakan informasi akuntansi sebagai alat untuk menganalisa dan alat untuk melihat peluang bisnis atau masalah di kedepannya. Yang ketiga adalah company size, ukuran perusahaan. Biasanya perusahaan kecil ini dalam membuat keputusannya akan menggunakan observasi secara langsung, bukan menggunakan informasi akuntansi. Dan observasi langsung ini dilakukan oleh pemilik sekaligus pemimpin perusahaan dengan mengandalkan intuisinya dalam melihat masalah atau peluang di kedepannya. Sedangkan untuk perusahaan besar akan menggunakan informasi akuntansi ini sebagai alat penyadar manajemen dalam untuk melihat masalah atau peluang di kedepannya. Dan yang keempat adalah availability of data. Tersedianya data industri sebagai pembanding. Contohnya ada data volume penjualan, di mana di dalam data volume penjualan tersebut terdapat data pangsa pasar. Nah, pangsa pasar ini kan ada banyak. Nah, karena ada banyak, maka digunakan sebagai pembanding pangsa pasar mana yang lebih berpotensi atau pangsa pasar mana yang mempunyai masalah di dalamnya. Impact of accounting information on decision selection. Dampak informasi akuntansi pada pengambilan keputusan. Pengambil keputusan akan menggunakan informasi akuntansi jika accounting information is able to partially reduce uncertainty surrounding the decision-making process. Pengambil keputusan akan menggunakan informasi akuntansi jika informasi akuntansi tersebut mempunyai tingkat ketidakpastian yang rendah. Yang kedua, demand and competition for products or services. Demand atau permintaan berhubungan dengan jumlah produk, sedangkan competition atau persaingan berhubungan dengan harga jual, jumlah produk yang terjual, di mana data-data tersebut terdapat di dalam informasi akuntansi. Yang ketiga adalah the level of accuracy of accounting information engineered by management. Semakin mendesaknya waktu untuk pengambilan keputusan oleh manajemen, maka informasi akuntansi akan dipilih karena yang lebih mudah dan yang sudah tersedia. Yang keempat adalah decision making preference atau preferensi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan akan memilih informasi yang dibuat secara eksternal atau secara internal. Yang kelima, scope of decision taken, lingkup keputusan yang diambil. Informasi akuntansi sangat direkomendasikan dalam pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang pendek dibandingkan dengan jangka waktu yang lama, karena untuk jangka waktu yang lama informasi akuntansi tidak menyediakan data secara lengkap karena adanya perubahan biaya di masa depan. Yang keenam adalah accounting skills in measuring opportunity cost, yaitu kemampuan informasi akuntansi untuk mengukur biaya peluang. Okay, next, the concept of differential accounting information. Konsep informasi akuntansi diferensial. Explain information about the difference in estimated income, cost, and assets to compare with other alternative option. Jelaskan tentang perbedaan taksiran antara pendapatan, biaya, dan aktiva untuk dapat dibandingkan dengan pilihan alternatif yang lainnya. Okay, next explanation will be explained by Mailia. Differential cost as part of differential accounting information.
Differential accounting information. For the first is assets, for the second is revenues, for the third is expenses. Jadi, informasi akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aktiva, yang kedua adalah pendapatan, yang terakhir adalah biaya. Tetapi yang paling sulit pengukurannya adalah biaya diferensial. The cost concept developed in cost accounting. For the first is opportunity cost, for the second is instrumental cost, for the third is out-of-pocket cost, and the last is hypothetical cost. Differential cost versus relevant cost. Relevant cost is cost that occur in a certain alternative action but don't occur in other alternative action. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Biaya relevan akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Differential cost. Differential cost is cost that is relevant to decision making, because decision making is always on regarding the selection of alternative in the future. Biaya diferensial yaitu biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan karena pengambilan keputusan selalu menyangkut pemilihan alternatif masa yang akan datang. Differential cost as future cost. Future costs are costs that can be expected to occur in the coming period because of the cost in a cost that is expected to occur in the future come. Biaya diferensial sebagai biaya masa yang akan datang, yaitu biaya yang dapat diperkirakan akan terjadi dalam periode yang akan datang. Differential costs are cost different. Differential costs are costs that are different, namely the cost of the future come which is expected to be different or affected by an election decision making among various kinds alternative. Biaya diferensial adalah biaya yang berbeda. Maksudnya adalah biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Difference full cost and differential cost. For the first is element cost. For the second is information source. For the third is perspective time. Perbedaan biaya penuh dan biaya diferensial. Yang pertama adalah unsur biaya. Unsur biaya yang membentuk biaya penuh suatu produk yang terdiri dari biaya langsung berkaitan dengan produk ditambah dengan biaya yang tidak langsung yang dibebankan kepada produk tersebut. Yang kedua adalah sumber informasi. Sumber informasi adalah informasi biaya penuh diambil langsung dari catatan akuntansi reguler perusahaan. Differential cost versus variable cost. Variable costs are costs which change in proportion to change in the volume of activity, whereas the cost differential is always associated with a particular alternative that is on consider being selected. If a decision is being made, consider dealing with the selection of one among the various volume of activity. Biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang dipertimbangkan untuk dipilih. Differential cost versus fixed cost. Fixed cost represent expenses to the total amount does not change with the change in the volume of activity within the range of change in the volume of certain activity. Biaya diferensial versus biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap atau tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Differential cost versus depreciation cost. Depreciation is an allocation
periodically, the cost of fixed assets occurred on time the past. If the investment decision has been implemented and fixed assets have been purchased, depreciation expense, which is subsequently incurred, is determined by considering the economic life of the fixed asset and the depreciation method chosen by management. Biaya diferensial versus biaya depresiasi. Biaya depresiasi adalah alokasi secara periodik harga pokok aktiva yang tetap yang diperoleh pada waktu yang lampau. Differential cost versus instrumental cost. Instrumental cost represent accounting information management required by management in retrieval decision related to addition and subtraction volume of activity. Instrumental costs are an amount all the differential costs associated with an alternative relating to the addition or reduction of the volume of activities. Instrumental costs in certain events depending on the point view used in the analysis. Biaya diferensial versus biaya tambahan. Biaya tambahan adalah jumlah semua biaya diferensial yang berhubungan dengan suatu alternatif yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan volume kegiatan. Differential cost versus opportunity cost. Opportunity cost is the income or cost savings that are sacrificed as a result of choosing certain alternative. Biaya diferensial adalah biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Differential cost versus out-of-pocket cost. Expenses that will require cash disbursement now or in the term the consequence of management decision are referred to as cost out of the bag. The out-of-pocket costs are the differentiation costs involved considering in decision making. Diferensial versus biaya keluar dari kantong. Biaya keluar dari kantong adalah biaya diferensiasi yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Contoh, manajemen memutuskan untuk menerima pesanan pembuat produk dari seorang pelanggan. Dalam harga biaya, bahan baku dan tenaga kerja adalah contoh dari biaya keluar dari kantong. Time value of money in long-term decision making. Investment value in year end with the interest rate of I is calculated by the formula IN sama dengan I0 dalam kurung 1 ditambah I kurung tutup N. IN artinya adalah investasi pada tahun ke N. I0 artinya adalah investasi pada tahun ke-0. I adalah level of time atau tingkat bunga, dan N adalah period of time atau jangka waktu. My name is Benisoro Saputro. I will next presentation benefit of differential accounting information in retrieval decision. Manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. For kind of short-term decision by management. Number 1, make or buy decision. Number 2, sell or processes further. Number 3, stop or continue product line. Number 4, special order decision. 4 macam keputusan jangka pendek oleh manajemen.
Yang pertama, membuat atau membeli keputusan. Yang kedua, menjual atau proses lebih lanjut. Yang ketiga, hentikan atau lanjutkan lini produk. Dan yang keempat, keputusan pesanan khusus. Make or buy decision. Type 1. The decision to buy or make your own facet by companies that professionally product their own products. Then consider buying the product from supplier. And type 2, the decision to buy or make your own one facet by companies that professionally process a particular product from outside supplier. Then consider going to produce all the product. Membuat atau membeli keputusan dibagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adalah keputusan untuk membeli atau membuat sendiri dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi produk sendiri. Kemudian mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut dari supplier. Dan tipe yang kedua adalah keputusan untuk membeli atau membuat sendiri dan dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar. Kemudian mempertimbangkan untuk memproduksi sendiri produk tersebut. Sell or process further. If the income differential is higher than the cost differential, the alternative to processing a product can be continued. If the cost differential is higher than the income differential, the alternative to processing a product is rejected. Menjual atau proses lebih lanjut. Jika perbedaan pendapatan lebih tinggi dari perbedaan biaya, maka alternatif untuk mengolah suatu produk dapat dilanjutkan. Tetapi, jika perbedaan biaya lebih tinggi daripada perbedaan pendapatan, maka alternatif untuk proses produk dapat ditolak. Stop or continue product line. If the available cost is higher than the foregone cost, the company should to stop the production of the product. If foregone costs are higher than the available cost, the company should to not use the stop production is the alternative. Jika biaya yang dapat dihindari lebih tinggi dari biaya sebelumnya, perusahaan harus menghentikan produksi produk. Tetapi, jika biaya sebelumnya lebih tinggi dari biaya yang dapat dihindari, maka perusahaan sebaiknya tidak memilih menghentikan produksi sebagai alternatif yang bisa dijalankan. Special order decision. In making decision to accept or reject order specifically, accounting information is a differential income and expense differential. If income is differential, is additional income with the receipt of the special order. Higher compared to the cost differential, is additional cost due to fulfill the special order. Then the special order better be accepted. On the other hand, if the income is more differential low compared to differential cost, hence special order better be rejected. Dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak pesanan secara khusus, informasi akuntansi adalah pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Dan jika pendapatan diferensial merupakan pendapatan tambahan dengan diterimanya pesanan khusus, itu lebih tinggi dibandingkan dengan biaya diferensial,
maka merupakan biaya tambahan karena memenuhi pesanan khusus. Maka pesanan khusus sebaiknya diterima. Tetapi sebaliknya, jika pendapatan diferensial lebih rendah dibandingkan dengan biaya diferensial, maka pesanan khusus sebaiknya ditolak. Next, the effect of income tax on the decision making. Income tax is levied on profit earned by the company or income earned by individuals. Almost all decisions affected by income tax managers have an obligation to use legal means to minimize tax payment. Dalam dunia perusahaan, pajak penghasilan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan atau penghasilan yang diperoleh secara individu. Hampir semua keputusan dipengaruhi oleh pajak penghasilan. Dan tentunya, manajer dari perusahaan berkewajiban menggunakan cara yang legal untuk meminimalkan pembayaran pajak atau untuk menekan biaya pajak yang tinggi.